Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan, bisa mengoptimalkan pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan zahir batin untuk melaksanakan serangkaian ibadah bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kami simpulkan, perlu kami jelaskan terkait dengan filosofi dan kedalaman makna bulan Ramadan. Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita pelajari terkait dengan bulan Ramadan di tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menengok dawuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka hikmah yang pertama yaitu menjadi orang yang takwa. Apa itu orang yang takwa? Yaitu orang yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, filosofi atau hikmah daripada bulan Ramadan yang kedua adalah bukti kalau kita menunjukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, realisasinya wujudnya adalah orang yang takwa, orang yang takut, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah bersyukur. Jika kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup, sehat, kuat, kita harus bersyukur. Wujud daripada syukur kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangkan. Itulah wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita terlalu sibuk dari pagi sampai sore bekerja. Nah, dalam hari ini di bulan Ramadan ini kita masih ditemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat, melatih atau wujud daripada kesabaran.
Karena kalau kita perhatikan ada firman atau sabda daripada Rasulullah SAW, sabar itulah akan membawa keberkahan kita semuanya. Kemudian yang kelima, terjaga dari perbuatan yang tercela, karena puasa adalah asyamu junnatun, puasa adalah tameng yang akan menjaga tameng dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian yang keenam, sebagai ladang amal ibadah kita. Kalau kita perhatikan di bulan Ramadan, ibadah sunnah itu direken oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah wajib, dan demikian juga kita membaca Al-Quran juga dilebihkan daripada pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Ramadan bisa dijadikan ladang amal bagi kita semua. Kemudian yang ketujuh, yaitu menjadi orang yang Qur'ani. Artinya apa? Di bulan Ramadan kita disuruh banyak membaca Al-Quran. Artinya seluruh dari kegiatan dari pagi hingga sore itu dianjurkan untuk banyak-banyak daripada membaca Al-Quran. Makanya bisa dikatakan orang menjadi orang yang Qur'ani. Kemudian yang kedelapan, melebur dosa. Kalau di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, itu ada malam yang lebih baik, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika kita masuk di dalamnya, diterima amal kebaikannya ketika malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan dibebaskan dari dosa. Kemudian yang kesembilan, dibalik apa manfaat daripada bulan Ramadan, yaitu solidaritas. Adanya jiwa solidaritas, insya Allah kita akan membawa kemaslahatan kepada siapapun. Yang kemudian yang terakhir, yaitu disiplin. Dengan bulan Ramadan kita disiplin, artinya sebelum waktunya berbuka kita juga tidak berani makan, setelah sahur kita juga tidak berani makan. Artinya nilai-nilai, ada nilai 11 manfaat terkait bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.